Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi al-khati'ata bi taqwallahi haqqa tuqatih, fa innahu subhanahu wa ta'ala amara bi taqwa wa hassa alaihi qailan fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan, semoga kita semua istiqomah dalam kebersyukuran dan semoga salat Jumat yang pada hari ini kita tunaikan dan semua amal kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita menghaturkan salawat dan salam kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya yang mulia, sahabatnya agung dan umatnya yang istiqomah, maka ada perintah Allah, perintah Rasulullah, wasiat khatib pada hari ini. Mari kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah mewujudkan nilai takwa sebaik bekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sikap keberagamaan yang sudah seharusnya selalu kita jaga sebagai muslim mukmin adalah asyukru ala nikmatil ibadah, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Oleh karena yang pertama, kata ulama, ma min ibadatin syara'aha Allah Subhanahu wa ta'ala illa limaslahatil abdi la limaslahatir rabb. Tidak ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kecuali ibadah itu punya maslahat murni, adalah untuk kemaslahatan hamba manusia dan bukan kemaslahatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andaikan semua manusia di atas muka bumi ini jamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar, kufur, tidak menyembah Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak akan menjadikan Allah itu hina, tidak akan berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun andaikan semua manusia di muka bumi ini beribadah kepada Allah, nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang maha mulia dan Allah lah yang punya kemuliaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, ma min ibadatin syara'aha Allah, tidak ada satu ibadah yang Allah syariatkan illa min waraiha hikmatun azimah, kecuali di balik ibadah itu ada hikmah yang agung yang besar. Wahiyya sina'atus sakhsiyatil muslimah,
yaitu membentuk karakter dan kepribadian seorang muslim yang baik. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat dan kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah-ibadah itu kepada kita semua. Ketika Allah memerintahkan salat, maka Allah berfirman, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka tunaikanlah dengan sempurna salat itu. Kenapa? Innas salata, karena sesungguhnya salat itu adalah tanha, bisa mencegah 'anil fahsya'i wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya adalah bahwa salat yang Allah perintahkan itu menjadikan manusia menjadi manusia muslim yang baik dan luhur. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berzakat, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambil, min amwalihim, dari orang-orang beriman itu, shadaqatan. Sedekahnya tafsirnya adalah zakatnya yang akan bisa mensucikan dan membersihkan mereka. Artinya bahwa zakat yang Allah perintahkan itu menjadikan orang punya sifat yang baik, yang luhur, dermawan, dan jauh dari yang namanya kebahilan. Perhatikan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu ada di bulan-bulan yang sudah ditentukan, diketahui, maklum. Faman farada fihinnal hajja, maka barang siapa yang masuk di bulan itu memulai ibadah hajinya, kata Allah, fala rafasa, tidak boleh ada rafas, perkataan dan perbuatan kotor. Wala fusuqa, dan tidak ada kefasikan. Fusuk itu khuruj anit ta'ah, perbuatan yang keluar dari ketaatan. Wala jidal, dan tidak ada perdebatan yang seringkali berujung dengan permusuhan dan pertengkaran. Perhatikan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah merintahkan kita semua untuk ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu berpuasa, diwajibkan berpuasa atas mereka, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan itu adalah puncak kebaikan, keluhuran seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini semua menjelaskan bahwa yang namanya ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, yang Nabi ajarkan, semuanya itu adalah untuk kemaslahatan manusia, hamba seperti kita semua, dan sekaligus untuk membentuk karakter kepribadian yang baik. Kaum muslimin jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sekarang zoom lebih dekat lagi. Bagaimana ibadah-ibadah itu bekerja pada manusia yang melakukan dan melaksanakannya. Dia punya fungsi yang sangat fundamental dalam membentuk karakter. Yang pertama, kata ulama, adalah punya fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, baik itu tarbiyah imaniyah atau tarbiyah ibadiyah atau tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah imaniyah adalah supaya orang itu menjadi orang yang punya iman yang kokoh, karena saat dia menjalankan ibadah itu jamakan Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankannya atas dasar imanan wahtisaban, karena imannya, karena harapannya terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah ibadiyah yang mana mendidik orang untuk menjalankan ibadah, tidak ibadah kecuali hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kecuali yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga
tarbiyah khuluqiyah, pendidikan yang berbasis moral dan akhlak, sehingga semua nilai-nilai itu yang dibutuhkan dalam hidup semua diajarkan dalam ibadah. Manusia itu dalam hidup butuh sifat sabar, kesabaran diajarkan dalam ibadah. Manusia dalam hidup butuh nilai kejujuran, amanah, jujur amanah pun diajarkan di dalam ibadah. Dalam ibadah juga, dalam kehidupan kita butuh sikap disiplin. Ibadah pun mengajarkan kedisiplinan. Dalam hidup kita butuh sikap selalu bersih suci, dan bersih suci itu pun diajarkan di dalam ibadah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua penjelasan ini menjelaskan bahwa yang namanya ibadah itu hajatul insan. Ibadah itu adalah kebutuhan manusia untuk membentuk karakternya, untuk membentuk kepribadiannya. Jikalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa ibadah itulah kebutuhan, sebagaimana dia butuh kepada makan, minum dan tidur, maka insya Allah saat dia menjalankannya itu dia akan jalankan dengan penuh keikhlasan, penuh kehusukan, tidak berat, tidak malas, tapi khusyuk dengan penuh pengagungan kepada yang mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, sekaligus adalah juga mengagungkan terhadap ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, dan itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang kalau diagungkan itu bagian dari ketakwaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah syiar Allah, ibadah zakat adalah syiar Allah, ibadah puasa adalah syiar Allah, ibadah haji adalah syiar Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar itu setelah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang kemudian mengagungkan syiar-syiar Allah ini, maka itu bagian dari ketakwaan, timbul dari ketakwaannya kepada Allah dalam hatinya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua adalah tazkiyah. Ibadah itu punya fungsi tazkiyah, yaitu mensucikan. Dari apa? Mensucikan dari noda dosa yang kita semua tidak akan pernah terlepas dari itu, yang namanya dosa-dosa. Maka semua ibadah jemaah Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya harian maupun mingguan maupun bulanan, tahunan, semua itu ada untuk tazkiyah, mensucikan manusia. Maka perhatian sabda Rasulullah SAW ketika bicara tentang ibadah-ibadah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, as-salawatul khamsu, kata Nabi, salat 5 waktu itu, ya, dari satu salat ke salat yang lain, wal jumu'atu ilal jum'ati, dan Jumat satu ke ibadah Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan ibadah Ramadan satu ke Ramadan yang lain, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna, bisa menjadi pelebur dosa. Di antara waktu-waktu itu, idzastunibat al-kabair, selama dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Ketika Allah SWT bicara tentang puasa, perhatikan, man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imannya, karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tazkiyah, pensucian. Bahkan ketika Allah bicara tentang haji, orang yang melakukan haji, kata Nabi, man hajja, barang siapa yang pergi haji, melaksanakan haji, walam yarfus, dia tidak melakukan rafas, perbuatan dan ucapan kotor, wala yafsuk, dan dia tidak berbuat fasik,
raja'a min dzunubihi, kata Nabi, maka dia kembali suci min dzunubihi, dari dosa-dosanya, kayaumin waladatku ummuhu, seperti dia dilahirkan, saat dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Alhamdulillah. Itulah fungsi dari ibadah setelah tarbiyah, adalah tazkiyah. Dan yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang Allah syariatkan punya fungsi tarkiyah, yaitu menaikkan level, menaikkan kelas seorang muslim. Tidak sekedar menjadi muslim, tapi dia harus memantaskan diri dengan ibadah itu menjadi muslim yang mukmin, memantaskan diri menjadi muslim mukmin yang muttaqin. Dan itulah semua menjadi tujuan akhir dari semua ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu pertahankanlah ibadah-ibadah ini. Karena itu adalah kebutuhan dasar kita, sama dengan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Dan ibadah-ibadah ini, jamaah Allah Subhanahu wa taala, saat kita pertahankan, kita laksanakan, itu sama halnya kita telah mendeklar bahwa iman itu masih ada. Oleh karena saat seorang hamba Allah itu beribadah, yang namanya setan tidak akan pernah dia meninggalkan. Setan itu maunya manusia tidak punya iman lagi. Setan itu maunya manusia enggak punya ibadah lagi. Maka saat beribadah pasti akan digoda. Dan digodanya kita oleh setan-setan itu bukti bahwa iman masih ada. Demikian Allah Subhanahu wa taala, maka dijelaskan dalam satu kitab Busral Karim, namanya Syarah Al-Muqaddimah Al-Khadramiyah. Dijelaskan Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah pernah mengatakan, al-farqu baina salatina wa salati ahlil kitab, perbedaan antara solat kita dengan solatnya orang kafir ahli kitab itu adalah waswasatus syaitan. Perhatikan, perbedaannya adalah godaan dan bisikan setan. Orang beriman saat ibadah pasti akan digoda setan. Orang kafir ahli kitab saat ibadah tidak akan digoda setan. Kenapa, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, li'annahu faragha min fi'lil kufar, karena namanya setan itu sudah akan istirahat dan selesai dari perbuatan ibadah orang-orang kafir. Li'annahum wafaquhu, karena mereka orang kafir itu sudah sejalan dengan maunya setan. Jadi sesama setan tidak saling mengganggu. Itu kira-kira semakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab yang sama juga kemudian diriwayatkan, hukiya inna rajulan syaka lin Nabi SAW, ada seorang laki-laki menemui Nabi dan mengeluhkan tentang waswasata syaitan, tentang godaan setan dan bisikan setan saat seorang hamba dan dia menjalankan ibadah itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi katakan, qala inna syaitana la yadkhulu baitan laisa fi syai'. Sesungguhnya setan itu tidak akan memasuki rumah yang tidak ada sesuatu yang istimewa. Wa dzalika mahdhu al-iman. Maka saat setan itu menggoda kamu dalam ibadah, itu tanda oleh karena dalam dirimu ada sesuatu yang istimewa, yaitu mahzul iman, kemurnian iman. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pencuri juga begitu, tidak akan pernah masuk di rumah yang tidak ada harta yang istimewa. Maka oleh karena itu, saat kita beribadah, mempertahankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diganggu dan juga digoda setan, itu pertanda bahwa iman dalam diri kita masih ada. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu taufik untuk selalu beribadah, menjadi ahli iman dan ahli ibadah. Barakallahu wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in warḍahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta dhalamna anfusana wa a'tarafna bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam al muslimin fi kulli makan wa zaman wa fi baladina hadha Indonesia khasatan wa ghairuha min buldanil muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tansura ikhwanal muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur da'watahum wa a'li kalimatihim waj'alil mauta minhum syuhada waj'alil mauta minhum syuhada warhamu ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'annal bala'a wal waba'a wal amrada wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.